Jangan lupa subscribe, bunyikan tanda lonceng, like, comment, and share. Terima kasih. Salam damai sejahtera buat papa mama juga kakak-kakak yang mengajar di sekolah minggu maupun sekami. Hari ini kita kembali bertemu dalam ruang orang tua dan guru sekolah minggu serta sekami. Dan kita akan membahas tentang mendidik anak usia janin. Sekali lagi, mendidik anak usia janin. Papa, mama, serta kakak sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa UNICEF memberikan definisi anak adalah setiap pribadi yang berumur 18 tahun hingga usia janin. Jadi ketika seseorang masih ada di dalam kandungan yang disebut janin, pola asuh sudah bisa dilakukan. Mari saya mengajak kita melihat salah satu dasar firman Tuhan untuk materi kita pada hari ini adalah Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Papa, mama, serta kakak sekalian, seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan, maka kita meyakini bahwa setiap orang diciptakan oleh Allah sendiri, terjadi atau hadir di dunia ini bukan secara kebetulan, tetapi karena karya Allah bagi setiap orang. Dan semua sudah tertulis di dalam agendanya Tuhan. Nah, kita akan melihat bagaimana kontribusi atau peran kita sebagai orang tua, sebagai guru yang menjadi penolong bagi orang tua agar kita bisa mewujudkan generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang memuliakan Tuhan, dan itu bisa dipersiapkan sejak anak masih berusia janin atau di dalam kandungan. Mari kita lihat bersama-sama secara garis besar pertumbuhan janin di dalam kandungan. Kita mengetahui bahwa hitungan kehamilan itu dimulai dari minggu pertama di mana seorang ibu sudah berhenti masa haidnya. Kemudian pada minggu yang kedua terjadi pematangan sel telur di mana bertemu dengan sperma. Lalu setelah itu pada minggu ketiga terjadi masa implantasi atau penempelan ovum pada dinding rahim. Lalu pada usia yang keempat atau 4 minggu menjadi zigot, di mana sel telur dan juga sperma yang bertemu tadi kemudian membentuk gumpalan darah kira-kira sebesar biji wijen, jadi sangat kecil. Dan kemudian pada minggu yang kelima mulai terbentuk jantung. Kakak-kakak serta papa mama yang dikasih oleh Tuhan, pada minggu yang ke-8 terbentuklah organ-organ di luar tubuh seperti mata, hidung, kemudian juga telinga, termasuk juga syaraf. Lalu pada usia 10 minggu otak itu berkembang dengan sangat cepat. Bagi mama-mama yang sudah pernah mengandung lalu mengkonsumsi susu bagi ibu hamil,
Kalau kita perhatikan bahwa di kotak susu itu ada semacam anjuran dalam bentuk tulisan yang mengatakan, Bunda, ketika Bunda hamil, banyak ajak ngobrol janin Anda, karena itu akan merangsang atau menstimulus otak atau syaraf-syaraf otaknya, sehingga itu akan berpengaruh pada kecerdasan janin Anda. Seperti kita ketahui bersama bahwa ilmu medis menjelaskan kecerdasan anak itu tergantung atau dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama memang adalah genetika, diturunkan dari orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah faktor nutrisi, asupan-asupan gizi apa saja yang masuk ke dalam tubuh seorang ibu yang sedang mengandung. Dan kemudian yang ketiga adalah pola asuh. Jadi kita juga bisa mengupayakan kecerdasan seorang anak ketika ia masih berada dalam kandungan melalui stimulus-stimulus yang kita berikan. Nanti kita akan belajar bersama-sama dari tahapan demi tahapan ini, metode apa saja yang bisa kita terapkan bagi proses pembelajaran usia janin. Jadi pada minggu yang ke-10, syaraf-syaraf otaknya berkembang pesat, dan ini juga akan sangat bergantung bagaimana orang tua, terutama ibu, memberikan rangsangan-rangsangan bagi kecerdasan otaknya. Semakin banyak mendapatkan stimulus, maka akan semakin tercipta lipatan-lipatan otak atau yang disebut girus, dan itu akan memberikan kecerdasan bagi anak. Baik, kita sekarang masuk kepada tahapan berikutnya, di mana janin terus berkembang. Lalu kemudian pada usia 18 minggu, pendengaran anak itu sudah semakin tajam. Kadang-kadang janin akan merespon ketika ia mendengar suara yang keras. Dia merasa kaget. Dan pendengaran ini akan semakin optimal ketika anak berusia kira-kira 23 minggu. Jadi 23 minggu adalah masa di mana anak bisa mendengar dengan jelas suara ibunya, termasuk suara organ-organ di dalam tubuh seperti detak jantung, kemudian usus ketika sedang bekerja, dan lain sebagainya. Papa, mama, serta kakak-kakak yang dikasihi oleh Tuhan, janin terus berkembang. Misalnya pada usia 26 minggu, penglihatannya sudah bisa merespon cahaya. Tadi mata terbentuk pada umur berapa minggu? Ya betul, 8 minggu. 8 minggu mata sudah mulai terbentuk, namun dalam perkembangan selanjutnya baru di usia 26 minggu lah dia bisa merespon cahaya. Jadi nanti kita juga bisa mengembangkan metode belajar, misalnya memperkenalkan tentang Tuhan dengan saya ambil contoh misalnya memakai senter ini, lalu senternya bisa ditempelkan pada perut, kemudian bisa dinyalakan, dimatikan, dinyalakan, dimatikan. Pada saat dinyalakan kita bisa sampaikan, "Nak," atau misalnya, "Adik, ini adalah terang, ada cahayanya." Tapi kemudian mati lampu, kita sampaikan ini adalah gelap. Alkitab mengatakan bahwa Allah menciptakan gelap dan terang, misalnya dengan cara seperti itu. Kemudian pada usia 27 minggu, janin sudah mulai memiliki jadwal tidur yang teratur, tidur dan bangun yang teratur. Jadi semakin banyak hal-hal yang sudah bisa dilakukan atau direspon oleh janin.
Kemudian pada usia yang ke-30 kita bisa mendapatkan informasi bahwa janin sudah bisa mengingat. Jadi informasi yang ia terima dari seorang ibu khususnya tidak hanya didengar melainkan juga diingat. Ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk mendidik atau mengasuh anak-anak usia janin, karena apa yang ia dengar, kemudian juga setiap informasi yang kita sampaikan melalui rabaan itu akan diingat oleh anak. Baik, yang paling utama saat ini saya ingin mengajak kita fokus kepada bagaimana sesungguhnya metode mendidik atau mengajar anak, terutama dalam konteks kita membina imannya sejak kecil. Papa, mama, serta kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan, janin bisa belajar atau ada dua metode yang sangat penting yang bisa kita gunakan untuk mengajar anak usia janin. Yang pertama adalah metode audio atau mendengarkan. Dan yang kedua adalah melalui metode perabaan. Seperti tadi saya sudah menyampaikan bahwa pada usia 8 minggu seorang janin sudah terbentuk telinganya. Dia sudah diberikan organ untuk mendengar oleh Tuhan. Kemudian semakin berkembang pada usia 18 minggu semakin bisa mendengar. Kalau tadi belum bisa, lalu sempurna lagi pendengarannya, terutama mendengarkan suara ibu pada usia 23. Maka 23 minggu ini kita pakai bahkan sebelumnya juga di usia 8 minggu, kemudian 18 minggu, hingga 23 minggu, sampai seterusnya kita bisa sesering mungkin menceritakan tentang Tuhan Yesus. Karena ini adalah janin di mana ia masih belajar untuk mendengarkan berbagai informasi, maka caranya adalah kita sampaikan informasi itu tidak usah terlalu panjang, tetapi berulang-ulang. Misalnya, adik, Tuhan Yesus sayang adik. Adik, Tuhan Yesus sayang adik. Dan itu diucapkan dengan bersuara oleh ibunya, maka janin bisa mendengar. Tentu saja dalam konteks pendidikan Kristen, seorang ayah punya tanggung jawab utama untuk mendidik putra-putrinya. Walaupun masih janin, maka seorang ayah bisa memulai proses pendidikan itu. Jadi seorang ayah diharapkan bisa sesering mungkin menempelkan bibirnya pada perut sang ibu yang sedang mengandung, dan seorang ayah bisa berulang kali menyapa anaknya di dalam kandungan. Syukur-syukur jika orang tua sudah menyiapkan nama, itu akan sangat bagus sehingga anak dalam kandungan sudah familiar dengan namanya sendiri. Dan berulang-ulang seorang ayah atau ibu bisa mengucapkan, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus sayang adik, atau Tuhan Yesus sayang abah. Tuhan Yesus misalnya kita sudah berikan namanya sayang adik Jonathan. Kalau kita sudah tahu jenis kelaminnya apa misalnya. Nah, itu adalah metode mendengar. Apa saja bisa kita perkenalkan kepada anak? Baik melalui lisan kita, kemudian juga
metode yang efektif adalah melalui lagu. Lagu-lagu rohani kita nyanyikan dan anak yang ada dalam kandungan akan menerima pesan tersebut. Banyak di antara kita, saya yakin bahwa sudah mengetahui, para ilmuwan, para pendidik memberitahukan bahwa kecerdasan anak juga bisa dirangsang dengan musik-musik klasik. Mungkin ini untuk konteks barat ya. Saya kira setiap orang di dunia dengan bangsa yang berbeda-beda, dengan suku yang berbeda-beda, bisa menemukan cara-cara untuk merangsang kecerdasan anak. Tidak harus musik klasik saya kira, tetapi juga lagu-lagu atau musik-musik yang menenangkan jiwa, terutama yang ada hubungannya dengan firman Tuhan, yang membuat seorang ibu bisa merenungkan kebaikan Tuhan, bisa menaikkan ucapan syukur atas karya-karya Tuhan, lalu seorang ibu ikut menyanyikan, ikut memikirkan tentang Allah, tentang hal-hal yang mulia, maka secara otomatis pesan itu juga akan diterima oleh anak. Jadi sering-seringlah mengajak anak untuk memuji Tuhan, karena pesan melalui lagu tersebut juga didengar. Tidak hanya didengar pada minggu keberapa tadi papa mama, kakak-kakak, seorang anak dalam kandungan sudah bisa mengingat? Ya, pada usia 30 minggu, apa yang ia terima itu disimpan dan diingat. Kemudian juga ketika saya mengandung, suami saya memberikan ayat-ayat hafalan. Ayat hafalan itu saya hafalkan. Ketika saya berangkat ke kantor, suami saya mendoakan saya bersama dengan anak saya. Anak saya yang dalam kandungan mendengar. Lalu suami saya juga mengatakan, "Nak atau kakak, ayat hafalan hari ini dari Mazmur 1 ayat 1, bunyinya apa diucapkan." Lalu nanti ketika saya sudah turun misalnya dari kereta, sembari berjalan dari stasiun menuju ke kantor saya, maka saya juga akan mengajak ngobrol anak saya di dalam kandungan. Misalnya, "Kakak, yuk kita hafalkan ayat hafalan atau firman Tuhan yang tadi diajarkan oleh ayah." "Dari mana ya, Nak?" Jadi sembari kita ngobrol, ingat bahwa kita meyakini pada minggu kedua ketika sel telur bertemu dengan sperma dan kemudian dia membentuk ovarium, maka kita meyakini disitulah Allah sudah menghembuskan nafas kehidupan dan dia menjadi seorang pribadi yang bernyawa, yang memiliki kehidupan. Dia juga sangat senang kalau dihargai, dianggap sebagai seorang pribadi yang sudah hadir di antara kita. Lalu selain juga dengan mengucapkan banyak ayat-ayat, kita bisa mendidik dengan lagu-lagu. Jadi itu adalah metode pertama bagaimana kita bisa mendidik anak usia janin, yaitu melalui metode mendengar. Dan metode yang kedua, yang menurut para ahli fisiologi ini sebenarnya dampaknya lebih besar daripada mendengar, adalah perabaan. Papa, mama, serta kakak-kakak yang dikasihi oleh Tuhan, pada usia 12 minggu janin semula ada di dalam rongga panggul, kini sudah berpindah ke rongga rahim. Jadi pada usia 12 minggu ini
kita sudah bisa memulai metode mengajar kepada anak melalui teknik perabaan. Memang perabaan ini tidak langsung bisa diterima oleh anak. Ada 7 lapisan yang melindungi anak. Namun, gelombang perut itu akan menyampaikan kepada gelombang rahim, sehingga rabaan yang kita lakukan itu akan diterima oleh anak. Dan ini akan semakin sempurna dirasakan ketika anak berusia 30 minggu. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan melalui metode perabaan? Ada banyak sekali. Salah satu contoh adalah memperkenalkan abjad-abjad. Abjad apa yang ingin atau bahasa apa yang ingin papa, mama, atau kakak perkenalkan kepada anak-anak? Saya ingin menjelaskan lagi kenapa saya ajak kakak-kakak yang mengajar di sekolah minggu atau sekami bisa mengetahui hal ini, karena saya mengusulkan kita memiliki kelas sekolah minggu yang dimulai dari usia janin, di mana guru-guru senior yang sudah berkeluarga, yang sudah memiliki putra-putri bisa menjadi pengajar, termasuk tentunya misalnya dokter atau perawat itu berkompeten mengajar di sini. Selain nanti juga tentu saja para rohaniwan ya, karena muatan-muatan dari materinya adalah tentu berdasarkan dari firman Tuhan. Sehingga kakak-kakak yang mengajar di sekolah minggu atau sekami perlu memahami hal ini supaya nanti bisa menyampaikan kepada para orang tua yang memiliki putra atau putri di dalam kandungannya. Nah, kembali kepada soal metode perabaan tadi. Misalnya kita ingin mengajarkan anak mulai dari janin mengenal bahasa Indonesia. Jadi kita bisa membentukkan huruf A di dalam rahim tersebut misalnya. Adik atau kakak, sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia. Bahasa yang biasa dipakai untuk papa, mama, dan juga adik bicara. Bahasa Indonesia itu ada huruf pertama yaitu huruf A. Jadi kita bisa menggambar. Misalnya huruf A kapital. Ini huruf A. Huruf A. Bentuk huruf A itu kita seperti menulis dan ditempel di dalam rahim atau kandungan seorang ibu sehingga anak bisa mengingat. Bentuknya seperti apa? Kalau misalnya kita ingin mengajarkan bahasa Ibrani, bisa juga kita perkenalkan. Ini adalah huruf Alef. Alef. Huruf pertama bahasa Ibrani, bahasa asli Alkitab. Alef. Kalau mau mengajarkan bahasa Yunani juga boleh. Ini adalah huruf alfa. Coba Bapak Ibu tes ya kepada suami atau istrinya atau dengan sesama teman. Kalau misalnya kita berada di belakang dari teman atau pasangan kita, lalu kita menggambarkan huruf A di belakang, lalu kita tanya, coba papa atau mama, coba kakak, tadi saya menuliskan huruf apa? Kira-kira kita bisa menjawab atau tidak? Bisa kan? Karena kita sudah punya gambaran dari huruf A itu. Demikian juga dengan seorang anak. Teknik perabaan ini jauh lebih direspon anak ketimbang dari suara. Sehingga kita bisa merangsang kecerdasan anak dari sisi linguistik melalui cara seperti itu. Kalau dari sisi matematis juga bisa, misalnya menuliskan angka 1 berulang kali di dalam perut dari ibu yang sedang mengandung.
Lalu kapan waktu yang ideal atau waktu yang bagus bagi seorang janin untuk belajar? Nah, kalau dari sisi tahapan-tahapan perkembangan janin, ketika janin sudah mulai bisa merasa, jadi ketika mama makan, lalu rasa pedas, rasa manis itu pun sudah bisa dirasakan oleh janin. Itu terjadi pada usia 19 minggu. Anak bisa merasakan, bisa membedakan berbagai macam rasa dan lain sebagainya. Nah, papa mama serta kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan, alangkah baiknya pembelajaran-pembelajaran yang kita lakukan itu ketika anak sudah selesai makan atau pada saat janin sudah menerima makanan dari mamanya. Kenapa? Karena ketika anak dalam keadaan kenyang, ia akan merasa tenang dan pada saat itu juga oksigen tersuplai dengan baik ke otak ya, sehingga ini sangat bagus untuk kita mencari waktu mendidik anak. Kita perkenalkan berbagai macam misalnya angka atau huruf-huruf. Misalnya kalau kita mulai dengan memperkenalkan huruf A, lalu kita bisa melanjutkan dengan A. Allah. Allah itu siapa? Yang menciptakan adik. Allah itu siapa? Yang menciptakan alam atau langit dan bumi. Nanti waktu adik keluar, adik akan bisa lihat. Allah itu siapa? Allah itu yang memimpin kita, yang menjaga kita, yang memelihara kita, dan kita mengenalnya dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Contohnya seperti itu. Jadi segala upaya dari pembelajaran yang kita lakukan, kita arahkan untuk memperkenalkan anak kepada Tuhan. Termasuk ketika kita belajar angka-angka, bisa juga misalnya sambil memperkenalkan angka, lalu kita bisa menyanyi. Misalnya lagu 1, 2, 3, 1, 2, 3, I sing a song for Jesus. Itu dalam rangka mengembangkan kecerdasan linguistik anak, karena anak diajarkan nanti pengantarnya bahasa Indonesia, lalu ke bahasa Inggris. Kemudian isi dari lagu itu adalah tentang pujian kepada Tuhan Yesus, sehingga seluruh pembelajaran itu kita arahkan anak semakin mengenal Tuhan Yesus. Baik papa mama serta kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membina anak-anak, mempersiapkan mereka menjadi generasi yang hidup takut akan Tuhan, dan itu dimulai sejak anak dalam kandungan. Maka tentu saja guru yang utama adalah ayah dan ibunya sendiri. Lalu juga kalau keluarga-keluarga masih banyak yang belum paham tentang pendidikan rohani atau spiritual, bisa dimulai dari kelas janin. Maka gereja dalam hal ini melalui para rohaniwan, termasuk juga kakak-kakak yang mengajar di sekolah minggu maupun sekami, bisa melanjutkan informasi ini dengan membentuk kelas ibu hamil, di mana pesertanya adalah suami dan istri, dan kemudian kita menjelaskan berbagai macam konten di sana, bisa tentang tahapan perkembangan janin sampai dengan melahirkan, lalu asupan-asupan apa saja yang bagus, dan kemudian tentu yang utama adalah materi-materi apa saja dikaitkan dengan metode pembelajaran itu yang bisa membantu para orang tua bisa mengajar anak-anaknya sejak dalam kandungan. Mari kita mengasihi Tuhan melalui mempersiapkan sebanyak mungkin generasi yang hidup mengenal Tuhan Yesus, dan itu bisa dimulai dari kandungan. Tuhan Yesus memberkati.